Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di video pembelajaran Semancis Brilian. Alhamdulillah hari ini saya Ari Irawandi Gusmi, Bapak diberikan tugas untuk memberikan materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bapak akan memberikan materi yang esensial, materi yang cukup penting. Ini adalah materi di kelas 12 semester 1 dan juga di bab satu, yakni tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Bapak kalau sudah siapkan ada slide yang sudah nanti Bapak akan siapkan supaya kalian nanti bisa mempelajarinya dengan baik. Dan nanti di video ini Bapak akan sematkan pertanyaan dan yang bisa menjawab dengan jawaban terbaik akan mendapatkan hadiah tentunya ya. Oke, sekarang kita akan buka dulu materi kita. Tentunya materi ini adalah materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA dan MA kelas 12. Nah, seperti kita tahu, di kelas 12 ini ada beberapa bab. Ada 4 bab yang sudah sama-sama kita pelajari. Dan untuk kelas 10 dan kelas 11 juga bisa sama-sama mempelajari agar mempersiapkan. Nanti ketika kelas 12, kita sudah tahu materi mana yang akan dipelajari. Di bab 1 yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Bab 2 ada perlindungan dan penegakan hukum. Bab 3 pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan bab 4 perkembangan persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan NKRI. Kenapa di kelas 12 ada 4 bab ini? Tentunya 4 bab ini adalah untuk belajar supaya kita siap terjun ke dalam masyarakat. Karena seperti kita tahu, esensi dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah menitik beratkan kepada penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan yang terakhir penilaian keterampilan. Maka dari itu, di mana kalian sudah mempunyai sikap yang baik untuk siap terjun ke dalam masyarakat, berarti kalian sudah berhasil melewati tujuan esensi yang sebenarnya dari pembelajaran PPKN. Baik, kita akan mempelajari bab yang pertama. Bab 1, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Ada hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila, ada juga hak asasi manusia yang kita pelajari di kelas 11. Sebenarnya ada persamaan dan ada perbedaannya. Hak dan kewajiban warga negara termasuk juga ke dalam hak asasi manusia. Namun hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila ini diatur dalam konsep kenegaraan, dibatasi oleh konsep kenegaraan. Di sini ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia, kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila, kemudian kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, dan penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini tujuan pembelajarannya bisa kalian baca. Intinya kalian setelah mempelajari bab ini, kalian mempunyai karakter yang baik, bisa menunjukkan sikap toleransi, disiplin, kemudian juga kalian bisa mengetahui yang mana hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia. Baik, materi yang pertama adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Ini kita bisa sama-sama lihat hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, ada juga hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak itu adalah segala sesuatu yang diberikan oleh negara kepada kita. Seperti kita tahu, dalam pasal 26 sampai pasal 34 tertera hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Namun di mana ada hak, tentu saja ada kewajiban. Dan kita harus tetap mengedepankan kewajiban. Jadi jangan terlalu meminta terlalu banyak terhadap negara tanpa kita memberikan sesuatu terhadap negara. Dan kita sebagai warga negara yang baik, sebagai peserta didik yang baik, harus bisa memberikan sesuatu terhadap negara. Agar apa? Negara kita bisa menjadi negara maju dan juga berkembang. Kemudian hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Ini ada apa saja? Ada yang disebut dengan hak warga negara. Kita sebagai warga negara
Satu, mendapatkan hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Jadi tidak dibeda-bedakan. Tidak ada istilah yang miskin, yang kaya, yang mempunyai jabatan, yang tidak mempunyai jabatan. Kita semuanya mempunyai hak yang sama. Kemudian kita juga mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari Sabang sampai Merauke, itu Indonesia kaya sekali dengan sumber daya alamnya. Dan juga kita tahu negara kita sedang berkembang. Maka dari itu kita mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian juga hak berpendapat dengan baik. Seperti kemarin-kemarin rame ada aksi ya menolak kenaikan harga-harga pangan. Itu boleh saja dilakukan dan boleh dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat. Tapi kita sebagai pelajar, lebih baik kita belajar dulu bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan baik tanpa adanya kekerasan. Karena Bapak juga menyayangkan kemarin ketika terjadi aksi di Jakarta, ada kasus pengeroyokan terhadap salah satu warga negara, berarti kita sudah melanggar hak dia sebagai warga negara. Berarti kita belum bisa menjalankan berpendapat dengan baik. Kemudian kemerdekaan dalam memeluk agama. Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan juga ayat 2. Kemudian hak ikut serta membela negara. Tentu saja bela negara termasuk ke dalam jiwa nasionalisme sehingga kita harus mempunyai hak ikut serta dalam membela negara. Kemudian hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Jangan sampai ketika sudah diklaim budaya kita oleh negara serumpun kita, kita baru demo, kita baru melakukan tindakan-tindakan yang seolah-olah membela. Tapi ketika tidak diklaim, kita lupa terhadap budaya kita sendiri. Kemudian hak atas kesejahteraan sosial dan juga hak mendapatkan keadilan sosial. Itu adalah hak warga negara. Bisa kalian lihat di pasal 26 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selain hak, kita juga mempunyai kewajiban. Apa saja kewajiban kita? Kewajiban warga negara terhadap negara. Satu, kewajiban menaati hukum dan pemerintah. Bagaimanapun kita hidup dalam satu negara, kita wajib mentaati hukum yang ada di dalamnya. Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di Undang-Undang Dasar 1945 juga diturunkan kepada KUHP dan juga peraturan-peraturan hukum yang lainnya yang harus kita taati bersama. Kemudian kewajiban membela negara. Salah satu contoh bela negara adalah contoh kecilnya melakukan siskamling, itu menjaga daerah kita masing-masing. Ataupun mungkin salah satu dari kalian ingin yang menjadi abdi negara, menjadi seorang TNI atau polisi, itu benar-benar termasuk juga kewajiban kita membela negara. Kalaupun hanya kita sebagai warga negara yang biasa, kita juga wajib untuk membela negara. Kemudian kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Jangan sampai ketika kita mengedepankan hak kewajiban orang lain ataupun hak orang lain itu kita tidak lihat sehingga harus seimbang antara hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kita harus sama-sama untuk mempertahankan dan juga mengamankan negara kita dari serangan-serangan asing ya. Serangan-serangan, ancaman-ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Itu akan kita pelajari sebenarnya di kelas 11 semester 2. Nah, anak-anak, kemudian hak dan kewajiban warga negara terhadap warga negara. Di sini dijelaskan ada hak negara atau pemerintah menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Kemudian melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian hak negara untuk dibela dan juga hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Kemudian kewajiban negara atau pemerintah. Nah, ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara yang ini dikemukakan oleh Winarno pada tahun 2014 dalam Sulaiman 2016 chapter 57. Hak negara terhadap warga negara. Hak negara untuk ditaati hukum. Hak negara untuk dibela. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Nah, jadi bumi, air, dan kekayaan itu diberikan seluruhnya untuk rakyat. Jadi kita juga harus bisa menjaganya. Selain kita mendapatkan hak kekayaan itu, kita juga harus bisa menjaganya. Kemudian kewajiban negara terhadap warga negara. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Jadi jangan sampai hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Insya Allah negara kita mempunyai kewajiban untuk menjamin sistem hukum yang adil. Kemudian kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. Banyak sekali ada polisi, TNI yang tentunya akan menjaga hak asasi kita. Negara menjamin itu. Ada dalam materi di bab 2 kelas 12 ya, sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu bagian dari kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. Kemudian kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Sisdiknas seperti yang kalian sedang alami saat ini ya, karena kan pendidikan kita sudah mulai berkembang. Kurikulum kita dari tahun ke tahun mengalami perubahan-perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik. Itu adalah salah satu kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Karena apa? Pemuda-pemuda kalian adalah tulang punggung suatu negara. Pada saatnya nanti kalian akan menjadi bagian dari negara. Sekarang sudah menjadi bagian dari negara. Tapi kalian yang akan menentukan arah negara akan dibawa kemana. Apakah menjadi negara yang maju? Apakah mungkin menjadi negara yang nanti hanya berkembang saja? Kalian yang akan menentukan. Kemudian kewajiban negara memberikan jaminan sosial. Jadi anak yatim piatu, mohon maaf yang berkebutuhan khusus, kemudian juga yang mungkin ekonominya lemah, ini negara wajib untuk memberikan jaminan sosial melalui Kementerian Sosial. Seperti kita tahu ada program Keluarga Harapan. Nah, itu memberikan jaminan-jaminan sosial untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu. Kemudian kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah, toleransi di sini. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia ini kan ada 5 agama yang diakui oleh negara. Kita harus bisa memberikan rasa toleransi. Tidak boleh memaksakan agama kita terhadap agama orang lain tentunya, dan juga sebaliknya. Kemudian dalam beribadah pun kita jangan memberikan intervensi. Kita harus menghargainya. Karena dari Sabang sampai Merauke terdiri dari banyak sekali suku bangsa, agama, ras, dan juga yang lainnya. Kita harus mempunyai sikap toleransi, bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kemudian ini ada hak dan kewajiban negara dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Seperti kita tahu, Pancasila itu mempunyai 3 nilai dasar. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praktis. Hal ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia, persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah nilai dasar Pancasila. Kemudian juga ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Yang pertama ada kewarganegaraan. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
Yang ketiga, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, bela negara. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama. Ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Delapan, pendidikan. Sembilan, kebudayaan nasional Indonesia. Sepuluh, perekonomian nasional. Dan 11, kesejahteraan sosial. Nah, nilai instrumental Pancasila ini ada dalam pasal 26 sampai 34 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa kalian baca-baca. Karena untuk anak-anak kelas 3 mungkin kita sudah mempelajari ini ya, dan dalam ulangan harian pun ada ini keluar materi ini. Kemudian yang terakhir ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila. Apa itu nilai praktis? Nilai praktis adalah nilai-nilai yang kita kembangkan, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sikap positif sesuai nilai dalam sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, apa sikap positif yang harus kita berikan dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian sikap positif sesuai nilai dalam sila kedua Pancasila, sikap positif sesuai dengan nilai dalam sila ketiga Pancasila, sikap positif sesuai nilai dalam sila keempat Pancasila, sikap positif sesuai nilai dalam sila kelima Pancasila. Jadi kita jangan sampai melupakan ideologi Pancasila kita. Ideologi kita sudah sangat hebat, dibuat oleh founding father kita. Sehingga dalam 5 sila ini kita harus bisa mengembangkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, di sekolah, dan juga di masyarakat. Oke. Kemudian kita akan belajar kasus pelanggaran hak warga negara. Ada faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, ada kasus pengingkaran kewajiban warga negara, dan juga ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, ada faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kadang kita lupa terhadap kewajiban kita terhadap negara karena kita terlalu memikirkan tentang haknya saja. Yang akan kita bahas pertama adalah faktor eksternal. Satu, sikap egois. Tadi seperti Bapak bilang, kita terlalu mementingkan hak daripada kewajiban. Sehingga kita mempunyai sikap egois, ingin mendapatkan haknya tanpa melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Ya, kadang kita lupa. Contoh pakai helm saja, karena kita ke sekolah ya, kadang satu motor bonceng tiga, semuanya tidak pakai helm dengan alasan, ah Pak, karena dekat. Nah, tidak bisa seperti itu. Yang namanya hukum harus waktu, tempatnya dimanapun, itu harus tetap kita laksanakan. Kemudian ada sikap tidak toleran, tidak peduli terhadap orang lain. Sehingga kita mengganggu hak orang lain sebagai warga negara. Itu adalah faktor eksternal. Kemudian faktor internal, ketidaktegasan aparat penegak. Masih banyak sekali di antara kita ada oknum aparat penegak hukum yang malah mementingkan keuntungan untuk dirinya pribadi. Harusnya orang ini contohnya harusnya ada satu pelanggaran, misalnya tidak pakai helm, harusnya ditilang dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini malah terjadi suap menyuap. Nah, itu tidak boleh. Ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kemudian adanya kesempatan dalam kesempitan. Kemudian minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah. Contoh perda saja. Di Sukabumi ada peraturan daerah tidak boleh merokok di area publik, contoh di dalam angkot. Tapi kan masih banyak sekali sopir angkot ataupun penumpang yang lainnya itu merokok di tempat umum. Jadi ada minimnya sosialisasi dan peraturan dari pemerintahan. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini sering sekali terjadi. Terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Karakter bangsa kita adalah bangsa yang hebat sebenarnya. Jangan sampai karena modernisasi, globalisasi, terjadi krisis moral dan karakter bangsa. Kita melupakan karakter-karakter kita sebagai orang timur, sebagai bangsa Indonesia. Kemudian aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang karena dia punya kekuasaan, ya, oknum-oknumnya karena dia punya pangkat, dia bisa melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Kesalahan berikutnya, kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan pemerintah hukum.
Kemudian ada penyalahgunaan teknologi. Itu adalah faktor internal yang menjadi penyebab pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Nah, ini juga ada faktor-faktor yang menyebab satu, pendidikan tidak merata, munculnya ketidakadilan hukum, menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Nah, contoh ketika kita sedang ada di perpustakaan, kan haknya orang lain untuk membaca dengan tenang, ya kita malah menciptakan kegaduhan, berarti kita sudah melanggar hak orang lain. Tidak mendapatkan kesempatan memilih, banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan, tingginya angka pengangguran, dan pelanggaran hak cipta. Kita suka dengan bangganya ya sekarang membajak-bajak film, sebenarnya itu adalah pelanggaran hak cipta dan kita bisa dikenakan hukum perdata atau pidana. Itu adalah kasus pelanggaran hukum yang melanggar hak warga negara. Nah, sekarang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban. Dan ketika kita tidak menjalankan kewajiban itu, berarti kita sudah ingkar terhadap negara. Ada apa saja? Yang pertama ada melanggar aturan berlalu lintas. Ini sering kita lihat. Jadi walaupun dekat, tetap yang namanya peralatan ketika kita sedang menggunakan motor itu harus lengkap. Yang pertama kita harus punya SIM. Yang kedua kita harus membawa STNK sebagai bukti bahwa itu motor kita. Yang ketiga tentu saja kita harus pakai helm. Yang keempat, ya kalau bonceng boleh bonceng satu orang saja, tidak berboncengan tiga. Bapak masih lihat ya, ada anak-anak dari SMA Negeri 1 Cisaat sering melanggar aturan berlalu lintas ini. Dengan alasan Pak rumahnya dekat, Pak lupa dan sebagainya. Coba nanti ke depannya, walaupun dekat, tetap kita harus mengamankan diri kita sendiri karena amit-amit yang namanya kecelakaan kan kita tidak tahu. Kenapa negara membuat ini supaya kita aman. Jadi walaupun dekat, walaupun cuma kemana saja, cobalah untuk tetap mengenakan helm dan tidak berboncengan tiga. Kemudian menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan. Nah, kalau di masyarakat kita kenal yang namanya ronda. Walaupun sekarang sudah mulai hilang ya budaya ronda ini, digantikan oleh ada keamanan dan yang lainnya. Tapi setidaknya sebagai salah satu bentuk cinta kita terhadap negara, nasionalisme kita terhadap negara, kita harus tetap melaksanakan ronda di lingkungan kita. Untuk apa? Menjaga keamanan. Ketika kita tidak bisa menjaga keamanan negara, ya cukuplah kita menjaga keamanan rumah kita sendiri, menjaga keamanan lingkungan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, nah, unjuk rasa yang berakhir ricuh seperti yang kita lakukan. Unjuk rasa atau aksi itu boleh dilakukan di negara demokrasi dengan aturan-aturan yang tentu saja sudah diatur oleh negara kita. Satu, ada laporan terlebih dahulu. Kedua, menjaga titik kumpulnya di mana dan apa yang akan diorasikan. Jangan sampai terjadi ada tindakan-tindakan membakar ban, merusak pintu gerbang. Sampai yang terjadi kemarin adalah pemukulan terhadap seseorang individu yang lainnya yang tidak setuju mungkin saja dengan aksi unjuk rasa tersebut. Itu tidak boleh kita lakukan. Itu sama saja merupakan tindakan pelanggaran hukum dan bisa dipidana. Saat ini pelakunya sedang dicari dan mungkin sebentar lagi akan segera diciduk oleh aparat kepolisian. Unjuk rasanya boleh, aksinya boleh, ricuhnya yang tidak boleh. Karena esensi dari aksi unjuk rasa adalah menyampaikan pendapat kepada pemerintahan, kepada wakil-wakil kita yang ada di DPRD dan juga DPR. Kemudian yang terakhir, tidak membayar pajak. Nah, kadang kita lupa. Kita mempunyai kendaraan, kita mempunyai rumah, tapi kita tidak membayar pajak. Negara kita tidak akan bisa berjalan tanpa adanya pajak. Karena pajak itu akan disalurkan untuk kita juga. Sekolah gratis sekarang sampai SMA. Itu kan hasil dari pajak. Kemudian bantuan-bantuan, kemudian juga untuk sekarang mungkin vaksin, itu kan dananya dari pajak yang kita bayarkan. Ya kalau kita tidak membayar pajak, bagaimana negara bisa berjalan? Itu adalah kasus pengingkaran kewajiban warga
negara. Nah, bagaimana cara penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Yang pertama ada upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Apa itu supremasi hukum? Adalah penegakan hukum, di mana hukum harus ditegakkan, hukum harus punya supremasi. Percuma ada aturan tapi tidak ada penegakannya. Yang dimana penegakan ini dilakukan adalah oleh lembaga-lembaga penegakan hukum yang berlaku di Indonesia, contohnya kepolisian. Kemudian meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok, mempertegas peran lembaga penegak hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, dan meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Kemudian membangun partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Kenapa ini dipelajari di kelas 3? Karena materi ini mempersiapkan kalian ketika nanti kalian sudah turun kepada masyarakat. Kalian turun di masyarakat, kalian menjadi mahasiswa, kalian peduli terhadap negara. Di masyarakat harus berbuat seperti apa? Untuk itu, materi ini sangat esensial sekali, sangat penting, di mana kalian harus bisa mengetahui mana yang menjadi hak, mana yang menjadi kewajiban kalian sebagai warga negara. Nah, itu saja materi kita di hari ini. Materinya cukup esensial sekali, materinya cukup penting untuk kita pelajari. Dan di akhir materi, Bapak akan memberikan pertanyaan. Nanti pertanyaannya akan disematkan di kolom komentar dan untuk jawaban terbaik akan mendapatkan hadiah spesial. Kasih tahu nggak? Hadiahnya coklat Chunky Bar ya. Jadi silakan untuk teman-teman ya, siswa-siswi peserta didik dari SMA Negeri 1 Cisaat yang brilian. Nanti pertanyaannya akan Bapak simpan di kolom komentar. Nanti kalian silakan memberikan jawaban-jawaban di bawahnya. Jawaban terbaik insya Allah akan mendapatkan coklat Cangkibar dari Bapak. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga puasa hari ini lancar dan semoga media pembelajaran Semancis Brilian ini menjadi salah satu media untuk kalian ngabuburit ya, mendapatkan ilmu juga, mendapatkan amalan yang baik juga nanti ke depannya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan Bapak Ari Irawandi Gusmi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Brilian.